Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu dan tempat kami sediakan ke Pak Mujib untuk memberikan penguatan implementasi SKS di SMA Negeri Jogoroto. Kepada beliau kami persilakan. Makasih, mohon izin Pak Rosid, Bapak Pengawas, Pak Sinten, Pak Ainun ya, Pak Ainun. Saya tak berdiri, saya nggak bisa kalau bicaranya duduk di situ. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Kepala Sekolah, Waka Kurikulum dan seluruh Waka yang hadir, dan Bapak Ibu semuanya termasuk tenaga staf tata usaha atau administrasi sekolah. Alhamdulillah kita ditakdirkan rencananya hari Jumat maju hari Rebo, karena yang memungkinkan itu saya tidak balik ke Banyuwangi setelah kemarin menghadiri rapat di Surabaya. Jadi nanti Bapak Ibu akan ada namanya GCC, GTK Creative Camp, GCC, GTK Creative Camp. Itu nanti ada lomba inovasi guru, ada 5 lomba. Nanti tanggal 15 mulai pendaftaran, dan insya Allah nanti ada tahapan workshop. Jadi yang mau dilombakan, pesertanya wajib ikut workshop. Tahap berikutnya wajib mengumpulkan tugas, kemudian tugas itulah yang dilombakan, kemudian dinilai untuk diambil 6 besar, kelompok SMA maupun SMK dan PKLK, termasuk inovasi kepala sekolah. Bapak Ibu, sungguh saya sangat berbahagia hari ini bisa hadir di tempat ini. Yang kedua kalinya setelah saya Monef program zonasi milik kementerian, terutama di jajaran kegiatan Direktorat SMA setahun yang lalu, 2019. Dan saya melihatnya perubahan yang luar biasa. Jadi mulai dari tampilan yang ini, kayaknya diperbarui yang ini. Terus gedung ini sudah jadi, yang lantai 2 sana itu. Nah yang depan itu juga, sampai yang belakang, yang kelas darurat, kelas gawat darurat. Itu sudah menjadi bagus di depan kantin yang didesain nanti. Nah alhamdulillah luar biasa kemajuan dari SMA Jogoroto ini, dan tentu nama yang harum ini pasti gampang dikenal oleh masyarakat, karena hari ini juga melengkapi dari zonasi. Kemarin di 2019 jumlah SMA zonasi se-Indonesia itu ada 650. 2 diantaranya adalah ada di Jombang, 1 SMA Jogoroto, dan yang kedua SMA swasta Darul Ulum 2. Saya masih ingat karena habis itu saya harus pindah ke Kalimantan. Nah, saya masih ingat karena saya harus berangkat Jumat dari sini, habis Jumatan dengan Pak Sulis di mana itu, langsung diantar ke bandara, langsung saya ngisi materi di Kalimantan hari Sabtu. Makanya hal seperti itu saya nggak pernah lupa. Harinya siapa yang nganter itu ingat semuanya. Termasuk Pak Sulis, saya suruh ngirim pakaian saya. Jadi pakaian saya, masa saya bawa ke Kalimantan tas itu, udah termasuk yang nganter ke stasiun, dikirim ke rumah. Selalu saya ingat hal seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya tadi ada beberapa kalimat yang disampaikan Pak Wawang, juga Pak Kacabdinnya, Pak Tri, itu sudah masuk di slide saya ini. Nah, jadi kenapa kita SKS? Kita mulai dari sini Bapak Ibu. Kita itu dilahirkan, siswa itu dilahirkan memiliki 8 kecerdasan yang berbeda-beda. Ini dari Howard Gardner, 8. Ada anak kita di siswa, kemampuan logik matematiknya bagus. Oh anak ini pinter matematika. Coba lihat dia, apa dia pinter juga nyanyi? Loh kadang-kadang nyanyinya juga pinter, tapi lihat olahraganya bagaimana, apa juga pinter? Nah, apa dia juga pinter interpersonalnya dan intrapersonalnya? Nah, apa pinter juga dia ngelukis, nari dan seterusnya? Nah, 8 kecerdasan ini tidak bisa berkembang maksimal semuanya. Tentu talentanya adalah juga dipengaruhi oleh gen kedua orang tua.
Saya yakin teman-teman biologi percaya sama ini. Gen, nggak mungkin toh diturunkan dari gen tetangganya, kan nggak mungkin. Nah, jadi hereditas ini, sifat hereditas ini pastilah diwariskan dari kedua orang tua yang melahirkan. Nah, kalau panjenengan satu kelas saja jumlahnya 36, ada berapa orang tua? 72 orang tua yang masing-masing memiliki potensi yang berbeda. Loh, anak kita kalau berbeda seperti ini kok jenengan langsung kon kudu pinter matematika. Itu guru matematika bilang gitu. Guru fisika juga ngomong, kamu juga harus pinter fisika. Ketemu guru seni budaya, kon kudu pinter ngelukis seni rupa. Ketemu guru musik, kon kudu pinter musik. Lah, apa mungkin itu semua akan terjadi ketika di satu sisi anak? Sekarang kita balik. Guru kita, guru olahraganya sini saya belum tahu namanya Pak Marus ya? Pak Daurus. Olahraga nopo sing panjenengan kuasai sing kira-kira wis pernah menang lomba gitu napa Pak? Olahraga nopo rumiyin? Waktu mudanya lah. Oh, SD saja. Napa niku? Tenis meja. Berkembang SD, SMP sampai SMA perguruan tinggi masih tetap tenis mejanya? Sudah stop. Nah, tenis meja itu hanya bagian kecil dari bola kecil. Belum lagi permainan bola besar, basket, volleyball, sepak bola, itu bola besarnya. Nah, belum saya tanya, Bapak apa pinter nyanyi? Nah, teman-teman olahraga biasanya seninya enggak. Pertanyaan saya, apa adil kalau Bapak menuntut juga muridnya pinter main tenis meja? Enggak. Nanti anak-anak kita yang 2 tahun, yang kebanyakan dominan otak kirinya, seandainya Pak Daurus berbaik hati, ya wis lah, wis tak kasih tugas tuntas loh. Itu maksud saya nanti. Guru-gurunya harus kompak. Ternyata guru sendiri nggak bisa loh. Muridnya kok dituntut 16 mata pelajaran. 16 loh yang kita hitung jumlahnya. 16 loh, ini satu guru PJOK, di dalamnya ada permainan bola besar, bola kecil dan macam-macam. Ternyata beliau hanya satu waktu bawahan dari kecilnya, tenis meja. Coba murid kita. Nah, oke. Sekarang yang ini filosofi berikutnya. Siswa itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ini pas saya sampaikan kondisi COVID begini. Ada yang siswa itu dikasih begini, nah ini kan visualisasi begini, tidak ada audionya, suruh baca saja, apa paham? Jenengan membuat PowerPoint, powernya itu di jenengan, poin-poinnya di situ. Kalau jenengan nggak punya power menguasai itu, nah sementara murid kita nanti ketika kita daring, bukan darling ya, daring. Nah, apa ya paham kalau nggak jenengan jelaskan? Nah, berarti ditambah audionya, tutorialnya. Coba jenengan nyetel video tapi suaranya hilangkan. Paham jenengan? Tidak. Nah, berarti butuh audio visual. Nah, ada sementara siswa kita, oh di setelno video paham. Karena apa? Dia termasuk tipe cepat belajar, punya kemampuan belajar di atas rata-rata. Sementara yang normal, oh dia kalau yang pinter tadi seminggu selesai, atau ketemu 1 kali tatap muka bisa. Yang normal butuh 2 minggu. Nah, yang lambat ini atau yang di bawah rata butuh waktu lebih banyak lagi. Nah, coba faktor pertama tadi kecerdasannya multiple, berbeda-beda. Yang kedua, gaya belajar dan kecepatan yang berbeda pula. Ditambah yang ketiga, anak-anak punya kepribadian yang berbeda-beda. Ada guru yang sangat energik, sangat optimis, dan orang ini modelnya mudah bergaul, banyak teman, sering ngasih motivasi. Ketemu nggak dengan teman jenengan yang modelnya kayak begitu? Orangnya energik, orangnya optimis, orangnya suka memberi advice, dia banyak temennya, mudah bergaul. Ketemunya seperti itu, tipe begitu? Ada nggak di antara panjenengan? Coba sebutkan siapa, coba siapa?
Siapa Bu? Bu? Bu Eni. Oh Pak Wawang termasuk yang itu, betul. Loh, Pak Wawang itu tadi malam saya jam 9 malam ke sini. Tanya, loh kok duitnya wakeh yang buangun dhisik padahal itu durung cair DAK itu. Wani banget, optimis bahwa itu besok. Optimis. Optimis cair, yang kedua pasti nanti bisa keluar dananya. Nah, Bapak Ibu, ingat manusia itu dari 4 macam kepribadian, sanguinis, koleris, melankolis dan plekmatis, tidak sempurna bagus. Ada titik lemah kekurangannya. Nah, saya buka ya. Kelemahannya sanguinis adalah orangnya emosional dan sensitif. Nah, mudah-mudahan nggak ada Pak Wawan orang bukan emosional, enggak. Kalau emosional jenengan stres kalau ada. Nah, ini dari ciri-ciri sanguinis. Nah, maksud kami nanti kalau ketemu siswanya yang kayak begini, Bapak Ibu harus hati-hati ketika bertutur kata, jangan kasar. Anak ini gampang marah. Dan kalimat-kalimat Bapak Ibu sensitif buat mereka. Nah, bagaimana ini bisa dimanfaatkan nanti panjenengan para wali kelas, para guru bidang studi ketika komunikasi di kelas. Nah, kadang ketemu anak yang tipe seperti ini. Itu maksud kami. Yang kedua adalah tipe koleris. Nah, orangnya tegas, orientasi pada tujuan, dia orang yang disiplin. Begitu dimintai mana nilai dari kelas panjenengan, langsung on time dia mengumpulkan. Nah, begitu diminta manasnya, jadi manusia itu tidak sempurna bagus. Nah, jadi pemilik kesempurnaan bukan manusia. Nah, atau yang ketiga, kalau ketemu siswanya yang pendiam saja, gurunya juga jangan pendiam. Kalau gurunya dari pertama sampai terakhir sudah 2 jam mengisi penuh, kok jenengan melihat ada anak yang diem aja, coba dibangkitkan keinginan untuk ngomong dia gitu loh, dimotivasi, diberi fasilitas supaya dipancing-pancing bisa ngomong. Jangan dibiarkan. Tipe melankolis ini kalau sampai 3 tahun nggak pernah ngomong, saya khawatir malah jadi bisu nanti malah. Nggak ngomong sama sekali coba. Nah, tipe yang melankolis itu biasanya dia pemikir. Nah, diem tapi mikir. Rek, kira-kira SKS itu manfaatnya apa yo? Pikir wae. Sampai mikir nih bojone diceritano, sekolahku mau SKS apa yo, Dik? Kira-kira manfaatnya SKS. Dipikir sampai gak mari-mari, kan apa? Pendiam gak mau ditanyakan, diem saja. Nah, orang seperti ini biasanya perfeksionis. Orang yang kepingin selalu tampil perfect, sempurna. Nah, jadi hari ini contoh yang sempurna. Ono gonge tadi itu. Di mana-mana tuh saya kalau ada kegiatan nggak ada. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya yang luar biasa. Jadi yang lain itu hanya workshop biasa. Loh ini diresmikan juga. Semuanya hadir. Bapak komite Pak Eko tadi hadir. Bapak pengawas hari ini juga masih sampai hari ini bersama dengan kita. Pak Kacapin juga begitu. Komite semuanya. Nah, ini menunjukkan apa? Disatukan semua komponen sekolah. Bagaimana kita nanti melangkah SKS ini udah mantep. Dan bukan tahun depan, hari ini sejak tanggal 13 Juni jenengan sudah SKS sambil nunggu SK dari Provinsi Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu sudah tancap gas langsung. Jadi enggak tahun depan, hari ini sudah kita SKS. Walaupun secara resmi baru di launching hari ini, tetapi permulaannya tahun ajaran sudah tanggal 13 Juli kemarin. Dan saya yakin di dokumen 1 KTSP buku 1 di sana sudah ditambahkan untuk kelas 10 sudah menerapkan layanan sistem SKS. Nah, yang kedua, orang melankolis itu orangnya pesimis. Jadi kalau jenengan ketemu orang pendiam, pemikir, perfeksionis, orang itu biasanya pesimis. Apa ya iso lho? SMA Jogoroto itu ning kecamatan, SMA ning desa, tapi apa iso? Nah, itu pikiran pesimis. Nah, kita balik sekarang. Oke, kalau letaknya desa iya, tapi rasa kota gitu maksud saya. Jadi SMA desa tapi rasa kota. Jangan sampai SMA kota tapi rasa desa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu orang yang melankolis itu biasanya kritis banget orangnya. Lah nak wis kritis, kemudian kepingin provok itu tidak kesampaian, maka dia kecewa. Ya, yang kecewa begini nak ngumpul teman-temannya namanya barisan sakit hati biasanya. Nah,
Kon kecewa, iya, ayo kumpul bareng aku organisasi ini, barisan sakit hati. Soalnya nggak terpenuhi semua keinginan dia. Loh, dia perfect banget, semuanya kudu ono. Nah, contoh hari ini jangan menuntut anak-anak kompetensinya maksimal, nggak bisa. SK terakhir dari Kabalitbank, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, sudah nulis nomor poin nomor 3. Di Kemendikbud juga tidak diwajibkan guru menuntaskan kompetensi. Tidak diwajibkan. Tapi kalau dituntaskan ya boleh, kalimatnya tidak diwajibkan. Dan nanti juga akan saya singgung banyak terkait juga Kemendikbud 719 P220 tentang penyederhanaan kurikulum pada kondisi khusus. Nah, kayak itu. Nah, orang yang seperti melankolis ini butuh perhatian. Makanya Bapak Ibu, anak-anak jangan dicuekin. Jadi guru jangan suka nyuekin muridnya. Jadilah guru yang ramah. Ramah itu bukan berarti rajin menjamah ya, bukan itu ya. Ramah menyapa, rajin menyapa kepada mereka, ya, supaya mereka ada perhatian dari panjenengan. Nah, kelemahan dari melankolis itu dia cenderung butuh perhatian. Maka kalau butuh perhatian, jenenganlah yang harus memperhatikan. Jadi anak-anak pendiam itu gurunya harus suka memberikan perhatian lebih. Ini tugas wali kelas. Kenapa? Wali kelas di SKS ini ngawal sampai lulus. Siap ya? Coba saya kepingin wali kelas 10 MIPA 1 siapa? Pak siapa? Yang paling muda ini ya kemarin ya? Saya masih ingat waktu itu ya. Dan kayaknya belum nikah ya? Lah, masih jomblo ya? Oh, wong tampangnya ganteng begitu. Man, usia udah berapa? Waduh, saya dulu nikah 24 loh ya. Loh, saya dulu nikah 24, hitungan saya pensiun, anak saya terakhir yang nomor 4 ini, sekarang masih SMP kelas 3, dia sudah kuliah. Nah, jangan sampai, mohon maaf saja karena mungkin bukan takdir ya, kalau kita rencanakan itu berbeda, kalau nanti nggak terpenuhi. Tapi kalau bisa manusia merencanakan. Nabi nikah umur berapa Nabi? 25 lah, harus tidak sunnah Rasul ya. Wes. Apalagi nikah kondisi Covid begini, sejarah. Jangan lambat-lambat Pak. Nah, panjenengan nanti mengawal anak-anak bukan sebagai wali kelas saja, sekaligus sebagai pembimbing akademik. Wali kelas sebagai pembimbing akademik tentu tugasnya berbeda dengan konsep yang lama. Jangan hanya sekedar bagi raport saat terima raport, tidak. Setiap saat upayakan kalau tidak bisa ketemu di akhir pekan, jangan masuk di situ menanyakan anak-anak, gimana ketuntasan mata pelajaran yang sudah kamu terima. Nah, jadi lebih menggait dan jadi semua wali kelas juga harus bertindak selaku BK. Semua wali kelas harus bertindak juga sebagai BK, menetapkan dirinya, memperankan dirinya sebagai seorang bimbingan konseling. Semua masalah Bapak Ibu, bukan hanya masalah sekolah, kadang masuk masalah pribadi dan keluarga. Terutama nanti, mohon maaf saja, kalau ketemu pas orang tuanya broken, butuh perhatian wali kelas, ya. Tapi harus bisa membatasi loh ya. Jangan sampai wali kelas kadung akrab sama anak-anak, wis gak ono unggah-ungguhe, bahaya. Ini terutama yang muda-muda ya. Iya, kalau yang sepuh kan sudah jelas. Yang muda-muda ini nggak jelas. Nggak jelas. Yang masih pilih-pilih akhirnya jatuhnya ke siswane dhewe lah, udah. Nah, tapi kenapa boleh? Ya boleh, siapa yang melarang? Siswa di kromo ya boleh. Masa ada larangan siswa di kromo itu? Boleh. Nah, 10 MIPA 2 siapa? MIPA 2. Oh panjenengan. Oh, yakin saya pada panjenengan. Nah, pasti udah wajahnya kebapaan begini. Jenengan masih wajah-wajah. Oh gitu. 10 MIPA 3. Pak sinten? Pak Pintono. Nggih, ngajar apa, Pak? Matematika, ya, apalagi matematika ya nanti. Nah, lemahnya kadang-kadang di matematika anak kita. Nah, sabar. Guru itu sebagai pelayan.
Jangan minta dilayani, pelayan. Nah, oleh karena itu maka tentu rajin untuk komunikasi dengan anak-anak di bawah bimbingannya itu, ya. 10 MIPA 4. Bu Dwi, ngajar apa Bu Dwi? Biologi. Nah, ini kelompok biologi, matematika biologi. Nah, saya yakin Ibu kan sudah punya putra atau di rumah? Nah, sudah bisa memerankan itu sebagai putra putri panjenengan. Jadi jangan dianggap orang lain. Kedekatan ibu lah, nyambung di situ. Jadi fitrahnya ibu pasti ingin menjadi nanti anak-anak yang terbaik. Jangan sampai nanti ya, biasanya yang ibu-ibu ini tapi di tempat yang lain. Kalau kalah cantik dengan muridnya dia sewot. Loh bener. Ada yang loh Bu, di Banyuwangi Bu, bukan di sini, di Banyuwangi. Dulu muridnya lebih ayu dia tersaingi, waduh. Enggak sadar diri. Mungkin wis mbok-mbok. 10 MIPA 5. Bu siapa? Bu Elok ngajar apa Bu Elok? PPKN. Nah, apalagi ini syarat. PPKN itu beda dengan guru mapel yang lain, agama juga begitu. KD 1 titik dan KD 2 titik langsung bersentuhan dengan perilaku seperti itu. Nah, Bu Elok dan teman-teman yang ngajar yang sama nanti dan guru agama, kalau ada anak pinter tapi sayang perilakunya seperti ini, dia tuh nanti akan masuk pemetaan 2 tahun, tapi gara-gara perilaku kayaknya guru itu masa anak seperti itu 2 tahun. Nah, sebab nanti penilaiannya bukan hanya penilaian pengetahuan, termasuk sikap. Jadi kan sakit hati rasanya kalau kamu pinter tapi nyakiti perasaannya guru, ngomongnya kasar lah. Nanti yang bisa menghambat guru PKN dan guru agama kan apa? Bukti di sana ada KD yang bersentuhan langsung. Walaupun guru mapel umum itu punya kewajiban juga di dalam KI 1 dan KI 2, tapi tidak dituliskan. Nah, yang tertulis tersurat di situ langsung PPKN dan agama, nantilah yang misalnya wis guru yang lain oke nilainya. Begitu guru agama PPKN tidak meluluskan, nggak mungkin anak seperti ini bisa tuntas 2 tahun. Gara-gara perilakunya. Nah, berarti SKS yang diurus bukan hanya pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sikap. Nah, Bapak Ibu, IPA-nya sampai kelas berapa? 5 ya. 10 IPS 1 siapa? Nah, Pak Asku ngajar mapel bahasa Indonesia. Nah, Bapak, teman-teman IPS yang lain, mari kita hilangkan konotasi bahwa IPS selalu anak yang santai, kita hilangkan. Kita hilangkan. Saya kepingin lahir juga dari IPS, nanti muncul yang 2 tahun. Di kami, tahun ini yang lulus, yang dari IPS yang 2 tahun, 11 orang, yang IPA cuma 3. Loh, ini kan menunjukkan IPS juga unggul. IPA-nya cuma 3, IPS-nya 11. Dari 11 kemarin, yang gol lewat jalur SNMPTN, 6 orang. Tinggal punya 5 itu saya tunggu tanggal 20 besok. Ayo jangan sampai kelas wali kelas nggak tahu tanggal 20 besok. Kok tanggal 20? Lupa saya, dimajukan tanggal 14 pengumuman UTBK sekaligus pengumuman SBMPTN. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi kita coba buat kesan, teman-teman harus kompak yang IPS. Jangan ada. Dari mana memulainya? Dari guru-guru sendiri. Sebab selama ini yang ada guru MIPA kelihatannya ketat, guru IPS. Nah, kita hilangkan itu, kita buat sama. Sebab apa? Semua tergantung gurunya. Ini yang saya sampaikan pada teman-teman di kiri. Ternyata betul. IPS 11 orang Bapak Ibu. 11 orang. IPA-nya 3, coba lipat berapa kali coba. Nah ya. 10 IPS 2. Oh, Pak. Olahraga tadi kan? Nah, diajak olahraga, ben sehat anak-anak kan. Jadi di kami kan ada kegiatan namanya Jumat Sehat. Saya bagi bulan ini Jumat Takwa, bulan depan Jumat Sehat. Bawa makanan di rumah, bawa tempatnya, dibungkus. Saya wajibkan ikannya ikan laut. Nah, namanya Germakan, gerakan makan ikan laut. Senam pagi dulu bareng-bareng. Nah, instrukturnya kita carikan yang muda, yang kira-kira masuk ke dunia anak. Lagu-lagunya anak-anak muda semua. Jadi di lapangan itu ramai bisa nyanyi anak-anak. Loh, Bapak Ibu, kita nggak apa-apa rugi 1 jam 2 jam untuk olahraga, nggak apa-apa.
Ternyata habis anak seneng loh. Aura seneng kan kelihatan di lapangan. Nah, melepas 1 bulan dia dihantui sama matematika kimia loh. Jenengan kan udah pernah ke sekolah saya, itu di halaman sekolah depan itu, di depan halaman. Itu bisa menampung 950-an anak di situ, sama gurunya semua senam bareng. Nah, kalau anak-anak makanya bawain sendiri. Nah, sekolah kita yang nyiapin dari pihak sekolah. Itu setiap 1 bulan sekali. Jadi guru itu makan di sekolah minimal 1 bulan sekali. Habis senam sama habis Jumat Takwa. Nah, Jumat Takwa jam 6 sholat duha 6:15 lebih kita datangkan. Dan itu pun saya buat MOU dengan Kiai Ketua PCNU Banyuwangi. Ya, nah langsung. IPS 2, IPS 3, nah, Ibu juga ngajar apa Bu? Ekonomi. Nah ini nanti biasanya anak di IPS itu ekonomi yang dirasakan sulit. Apalagi mereka sudah ekonominya sulit juga. Nah, ya sudah ekonominya sulit, diajari ekonomi sulit banget, tambah sulit. Makanya buat ekonomi tampilannya mudah kayak pelajaran sejarah atau yang lain-lain. Loh iya, harus dikemas Bapak Ibu. Pelajarnya sulit jangan tampilkan sulit tambah takut. Ya, tolong Bapak Ibu, mapel-mapel yang dikenal serem itu coba tampilin dengan yang mudah gitu loh. Setidaknya apa? Jatuh cinta sama gurunya itu yang pertama. Loh iya, anak kalau sudah melihat jenengan enek, muak begitu, waduh. Nah, wis mapelannya susah, terutama matematika, fisika itu wangel banget. Kalau di IPS itu ekonomi. Coba sosiologi, nah dianggap wis enak loh. Karena mindset dari awalnya memandangnya enak gitu loh. Nah, itu Bapak Ibu ya. IPS berikutnya 4 Ibu ngajar sosiologi. Nah, masalah-masalah sosial nanti yang jenengan angkat, tidak usah jauh-jauh di Jombang saja. Jadi ajak mereka belajar secara kontekstual persoalan itu. Sudah saya dengar tadi Pak Wang e-modul, dan nanti saya tambahi gimana mendesain e-modul yang menarik itu di bagian depan di stimulannya. Begitu belajar tentang pelanggaran HAM, langsung naikkan muncul, klik di Google pelanggaran HAM di Kabupaten Jombang, pilih yang waktunya update atau yang menjadi trending topik. Begitu jenengan angkat, wah udah ini ngajari mereka 4C, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Wes pokoknya nanti teman-teman guru kurangi komunikasi searah, harus diperbanyak komunikasi 2 arah. Komunikasinya ini berkali-kali Pak Direktur, Pak Purwadi Sutanto, setiap membuka kegiatan di direktorat, saya minta kepastian. Pastikan pada saya di kelas telah terjadi 4C, critical thinking, berpikir kritis. Anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, apa komentar kalian? Loh, kan beda nanti. Oh, no sing kualitas, tapi jangan dijatuhkan begitu. Kamu komentar begitu saja loh, nggak boleh menjadi begitu. Nanti muncul. Begitu jenengan dengan komunikasi dengan orang kan sudah bisa. Oh ya, orang ini bahasanya begini. Oh, berarti berbobot omongannya. Nah, jadi critical thinkingnya muncul di pertanyaan. Contoh yang saya lihat di halaman ini, di ruangan ini, Bapak Ibu, ini lampu neon ya. Dulu dengan namanya lampu TL. Nah, lampu TL. Ini orang apa ini lampu TL? TL itu singkatan dari apa? Tap lamp ya. Tap lamp, bahasa Inggris tap lamp. Isinya apa ini? Apa gasnya? Guru kimia bisa jawab. Argon itu yang ada di wolframnya yang balon. Nah, termasuk itu. Gasnya di dalamnya adalah yang namanya sama dengan ini. Neon. Nah, neon. Pertanyaan anak yang kritis nanti begini. Pak, bolehkah atau dapatkah ban yang diisi, biasanya Bapak Ibu kalau ngisi ban itu gasnya gas apa? Nitrogen. Bolehkah diisi oleh gas neon? Nah, itu contoh. Jadi nanti Bapak Ibu semua mapel termasuk agama, yang ngajar agama kelas 10, 11 atau 12. Oh, jenis Pak Arwin. Agama itu Pak, ada topik nikah itu kelas 12.
Kok ketawa? Saya bilang, ya saat ini COVID seperti ini, orang nggak boleh jabat tangan, nggak boleh jabat tangan. Ada pernikahan secara daring. Si istri di Indonesia didampingi wali di Jombang, misal. Yang laki suaminya di Mesir, Nah, Bapak Ibu sudah DVD sama sama Pak Arifin sudah diputarkan videonya. Pertanyaannya begini, anak-anak, pernikahan yang sudah kamu lihat melalui video tadi, hukumnya sah atau? Jadi Bapak Ibu, nggak usah ngajari begini. Yang dimaksud pernikahan adalah yang termasuk rukun dan syaratnya. Nggak usah. Ditanya begitu, diskusinya jalan. Dari mana sah dan tidak? Dari rukun dan syaratnya. Ada wali, oke ada wali. Walinya ada. Wali dari perempuannya ada. Saksinya ada. Tapi ijab kabulnya, yang satu di Mesir, yang satu di Jogoroto. Sah atau tidak? Ramai diskusinya. Nah, itu contoh. Itu contoh Bapak Ibu. Nanti seperti itu. Oke. 10 IP bahasa. Oh, jenang. Waduh, yang dulu saya masih ingat berapa jam saya nunggu dari pagi, luar biasa. Model pembelajarannya saya ikuti, ngajari satu kata itu pertama rombongan, habis rombongan separuh, habis separuhnya lagi sampai perorangan. Itu yang patut dicontoh oleh guru-guru bahasa ketika kita memperkenalkan kosakata yang baru buat mereka. Diucapkannya harus dijual. Waduh, ini kemarin kombinasi yang luar biasa dengan native speaker dari Jepang, siapa namanya? Keiji. Justru malah saya, Pak, yang tampak Jepang malah panjenengan itu. Yang Daichi-nya tampak Cina malah. Waduh. Agak sipit kan dia agak tinggi putih begitu. Malah Pak Zen ini malah asli Jepang. Nah, itu Bapak Ibu. Saya seneng. Anak kita tadi punya 8 kerjaan termasuk bahasa. Makanya kalau sekolah itu mampu punya SDM harus dibuka. Kurikulum mengatakan sekolah membuka 3 ini, IPA, MIPA, IPS dan bahasa. Tapi bagi mereka yang tidak punya sumber daya manusia ya jangan dipaksakan. Tapi kalau ada sungguh bagus. Nah seperti itu. Nah Bapak Ibu wali kelas yang sudah kami sebut tadi namanya dan sudah kami minta mohon itu, tolong ini SKS nanti panjenengan buatkan video sendirilah hasil dari pencarian hari ini, unggah ke YouTube, linknya kasihkan anak-anak untuk mencerahkan anak-anak. Tidak ada hambatan SKS pada masa COVID-19. Nanti inti saja poin-poinnya, jangan sampaikan kurang lebih durasi 2-5 menit, pasti akan dilihat oleh anak-anak kita. Syukur-syukur nanti video hari ini langsung nanti bisa diunggah di YouTube sehingga anak bisa melihat. Nah Bapak Ibu, inilah yang tadi saya bilang, ini nanti menjadi perhatian seluruh wali kelas termasuk guru pengajarnya. Terakhir, tipe problematis. Nah ini yang tipe tadi, orangnya sederhana, nah, rumahnya sederhana, mobilnya sederhana, nah, semua sederhana, istrinya juga sederhana. Nah orang yang sederhana ini punya apa? Merasa cukup apa yang didapatkan di situ. Ini kondisi nyaman, dan ini zona nyaman, zona aman. Nah orang yang seperti ini tidak mau neko-neko, tidak mikir yang macam-macam, wes pokoknya jalan saja. Kan yang penting tanggal 1 gajian, tanda tangan. Nah, sampai gaji ke-13 mundur terus ya. Katanya tanggal 15 itu kapan? Oh, kemarin tanggal kemarin kan tanggal 10 beritanya. Nah, sampai Bu Menteri bolak-balik bingung ini. Apa? Nah, tanggal 5. Nah, Bapak Ibu, orang yang seperti itu merasa puas. Loh, ngapain Jogoroto kok mau SKS apa? Toh kita sekarang sudah mulai ada masyarakat yang suka anaknya ke sini sekolahnya. Nah, yang berikutnya mencari kedamaian dengan cara diem. Dia itu bahagia, dia itu damai kalau dia itu diem. Nah, diem itu damai. Diem itu damai menurut dia. Nah, orang yang seperti ini biasanya tidak mudah bergaul. Karena apa? Menyendiri.
Nah, jadi nanti kalau ada teman panjenengan di sekolah, wali kelas yang diem menyendiri, nah itu tipe plekmatis. Nah, orang seperti ini tidak mau menerima resiko. Orang yang seperti ini tidak mau menerima tantangan. Berarti adrenalinnya nggak pernah diuji. Nah, jenengan berani naik yang di Ancol itu yang kereta begini, nah. Atau yang dari permainan air yang atas, coba, cuma kayak begini langsung blur begitu, pernah nyoba? Nah, jadi kalau ada tipe suami, tipe istri, ayo dek nyoba di situ, nggak berani, oh plekmatis dia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah 4 macam kepribadian murid kita, siswa kita seperti itu. Jadi ada siswa kita nggak suka tantangan, dikasih soal ini udah menyerah, nggak mau dicoba lagi. Nah, orang tipe seperti ini dikasih soal rotok sulit udah ngeluh dia. Beda dengan yang tadi yang optimis, yang sanguinis, berbeda Bapak Ibu. Nah, untuk itu dengan 4 macam karakter ini yang saya sampaikan, melengkapilah bahwa siswa kita itu memiliki banyak beragam. 1, kecerdasannya beragam. 2, gaya belajar yang beragam. Yang ketiga, kecepatan belajar juga beragam. Yang keempat, kepribadiannya beragam. Coba lengkapi supaya sama dengan 5. Saya tadi gong tuh 5 apa? Ingat Pancasila, ingat rukun Islam juga tadi 5. Itu alasan saya nabogongnya 5. Ini coba lengkapi 5 ini, apalagi yang kelima perbedaan di antara mereka. Latar belakang orang tua, ono sing orang tuane menengah, ada yang menengah ke bawah, ada yang di atas. Berarti berhubungan dengan apa? Fasilitas. Jangankan HP minta A7, HP saja nggak punya. HP 1 dipakai anaknya gantian, coba. Punya HP tapi jadul. Loh kok gurune, Nek, besok ketemu ya nanggone alamat iki Zoom-e. Loh, yang bisa itu siapa? Yang punya fasilitas. Kita mikir juga sebagian mereka. Nah, kalau kondisi mereka 5 ini berbeda-beda, jenengan perlakukan sama, adilkah panjenengan? Tidak. Saya tanya lagi Bapak Ibu supaya malaikat mencatat. Kalau siswa kita itu berbeda-beda, jenengan memperlakukan sama seperti sistem paket, adilkah panjenengan? Kok yang diem banyak? Saya ulang yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Adilkah panjenengan sebagai guru jika muridnya punya keberagaman 5 tadi, kalau jenengan perlakukan sama, adil atau tidak? Tidak. Kalau tidak adil, berarti jenengan harus berubah hari ini, hijrah menuju SKS. Apa keuntungannya? Ini keuntungannya Bapak Ibu. Nah, saya bilang ini keuntungannya. Apa? Yang pertama, tidak ada tinggal kelas. Nah, jadi kelas 10 ini besok akhir tahun tidak ada rapat pleno kenaikan kelas. Tidak ada wali kelas minta-minta nilai supaya naik, gak ada. Semuanya naik secara otomatis. Kelas 10 tahun pertama, tahun kedua kelas 11, tahun ketiga kelas 12. Jadi di rapotnya tidak ada coret naik, coret tidak naik, gak ada. Rapatnya 6 bulan sekali plenonya. 1, rapat pleno pemetaan ketuntasan belajar. Jadi guru-guru plus mapelnya dilaporkan bersama. Guru apa? Oh, kimia tadi namanya Pak siapa, lupa saya. Pak Nuryadi ya. Pak Nuryadi nanti semester 1 punya utang berapa siswa yang tidak tuntas direkap oleh Pak Rosin, oleh kurikulum. Di kelasnya panjenengan 10-1, ini loh namanya yang tidak tuntas kimia, ini yang nggak tuntas ini. Nah, nanti lama-lama tahun kedua ketiga akan terjadi perubahan nilai pada diri guru-gurunya. Kalau nama saya banyak yang tidak tuntas, akhirnya gurunya malu sendiri.
Artinya apa? Saya banyak yang tidak tuntas. Apa penyebabnya? Ketidakberhasilan guru untuk memberikan memfasilitasi supaya tuntas. Begitu sudah bagi rapor tidak tuntas, maka yang diterima bukan rapor, namanya KHS, kartu hasil studi. Jadi nanti Desember anak-anak normal dan anak-anak yang di bawah kecepatannya akan menerima KHS manakala punya hutang 1, 2 atau lebih mapel di semester 1. Anak-anak kita di sistem paket selama ini berapa KKM kalau dia dinyatakan tidak naik kelas? Berapa mapel atau berapa KKM? 3. Jumlah pelajarannya 16. Dia enggak tuntas 3, dinyatakan tidak naik kelas. Pada tahun kedua dia mengulang selama 1 tahun, Berapa mapel yang harus diulang? 16. Pertanyaan salah yang kedua. Adilkah panjenengan selaku guru wali kelas tidak tuntas 3 disuruh mengulang? Di mana letak hati narison? Kok mentolo? Muridin duwe utang 3 disuruh bayar 16. Ini nanti caranya nerangkan kepada orang tua. Kenapa kita segera pindah ke SKS? Supaya guru tidak semakin mendolimi muridnya. Kalau panjenengan sudah tahu begini, kok nggak segera SKS, ini berarti sudah tahu dampaknya. Sudah tahu hukumnya kok tetap dilanggar. Nah, kasihan anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah keunggulan yang pertama. Tidak ada istilah tinggal kelas. Kalau punya hutang 1, nyaur 1. Tadi saya bilang, kalau kimia nanti satu orang itu hanya KD terakhir nggak tuntas, nanti Pak Nur saat ngajar semester kedua, sebelum dilanjut Pak Nur semester kedua, nyaur dulu ya, kamu kemarin punya KD terakhir belum tuntas, itu dulu diremedi di kelas. Siapa yang meremedi? Pak Nur, karena pengajarnya waktunya di situ. Begitu tuntas, kirim nilainya ke Pak Rosid, dicetak, dia terima rapor Januari atau Februari, tergantung kecepatan Pak Nur dan dia untuk remedi. Jadi rapornya dia ditanggali Januari itu boleh. Itu menunjukkan anak ini tidak tepat waktu alias mundur, berarti kategorinya dia di bawah rata-rata. Nah, setelah tuntas kimianya, yang lain sudah KD berikutnya, anak ini baru dimulai Pak Nur KD di awal. Nah, inilah yang kita namakan pelayanan bersifat individual. Bapak Ibu, kalau mau jujur, Jombang ini terkenal dengan kabupaten yang banyak pondok pesantrennya. Coba amati di masing-masing pondok pesantren bagaimana para kiai, para ustadz, ustadzah melayani pembelajaran ngaji kitab tertentu. Apakah sama antara siswa 1 dengan santri 1 dengan lain ketika menyelesaikan sebuah kitab? Tidak. Loh, berarti siapa yang SKS paling duluan? Para kiai, para ustadz. Kita itu ketinggalan, baru dipanggil Undang-Undang Nomor 23 2003, Undang-Undang 20 tahun 2003. Berarti sudah 17 tahun yang lalu. Padahal guru ngaji Pak Yai sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan sudah menerapkan sistem SKS. Malah di sekolah lah yang ketinggalan. Apa pernah para kiai ngomong hari ini tak longseng SKS? Nggak pernah. Itu berarti apa? Mereka tidak perlu predikat, yang penting layanan. Nah, percuma tulisannya SMA X SKS, tapi rasanya SKS rasa paket. Apa SKS rasa paket? Kalau gurunya tidak mau melayani keperbedaan tadi ini. Sudah SKS tapi gurunya, Rek, kamu jangan minta ulangan duluan loh ya, supaya kamu bareng-bareng dengan teman kamu. Ayo, hindari yang ini. Jangan sampai nanti muridnya minta ulangan, jenengan jawabannya, Rek, aku belum siap soalnya. Lo nggak oleh jawab kayak gitu. Wes nunggu koncomu ya supaya bareng-bareng kebersamaan. Lo aduh, alasannya kebersamaan. Salah itu, salah. SKS nanti kalau panjenengan siswanya sudah siap, Pak, saya siap minggu depan saya minta ulangan. Layani Bapak Ibu. Nah, kalau ini terjadi proses terus-menerus, saya yakin guru-gurunya makin rajin. Kenapa makin rajin? Ini soal untuk ulangan yang gelombang anak pertama.
Ini untuk soal gelombang anak kedua yang normal. Oh, ini untuk anak yang gelombang ketiga nanti. Minimal ada 3 paket soal dengan kisi-kisi yang sama. Dengan kisi yang sama. Pak Nur dan teman-teman kimia yang sama. Siapa lagi yang kimia? Bu siapa? Bu Endah, siapa lagi? Mana? Bu Min. Ada topik ikatan kovalen koordinasi. Pak Nur, itu kelas berapa Pak Nur? 11. Kelas 1, 10 waktunya Pak Nur. Nah, Bapak Ibu, guru cukup membuat 1 kisi-kisi. Begini contohnya kisi-kisinya. Dulu pernah saya terangkan waktu kita ketemu di Monef SMA zonasi. Kisi-kisi soal itu sekarang hanya ada 3. A, audien. B, behavior. C, condition. D-nya nggak usah, degree-nya nggak usah. Contoh, disajikan gambar struktur elektron Lewis suatu senyawa, siswa dapat menentukan ikatan kovalen koordinasi. Diberikan gambar Lewis suatu senyawa, apa namanya? Kok lama mikirnya? A, audien. B, behavior. C, condition. Mana kondisinya? Itu tadi disediakan, diberikan gambar elektron Lewis suatu senyawa, itu condition. Siswa audien dapat menentukan ikatan kovalentasi, itu adalah behavior. Wes, 3 ini. Nah, kalau Pak Nur mengadakan ulangan yang pertama anak cepat, gambarnya dikasih senyawa asam nitrat yang memungkinkan ada ikatan kovalen koordinasi. Yang remedi nanti tahap kedua atau yang normal, gambarnya diganti asam sulfat H2SO4. Tahap ketiga yang ikut yang ketiga, diganti lagi gambarnya NH3BF3. Seperti itu contohnya. Yang diganti adalah substansi dari kondisiennya, tapi behaviornya yang diminta oleh soal itu kan menyesuaikan dengan polanya anak di kelas. Jangan sampai gurunya, soal pertama dipakai kedua, dipakai ketiga, hancur nanti. Di soal pertama difoto sama anak, nyebar kelas itu. Yang ikut ulangan kedua, enak ya, guruku baik hati sekali. Podo soalnya, soalnya podo, nomornya ya podo, gak diubah belas. Nah, anak-anak nanti punya gaya, punya pola. Aku tak elekno sing ulangan pertama supaya remedi. Soalnya apa? Soalnya podo meneh kok ning remedine. Inilah hambatan dari SKS. Jadi sesungguhnya SKS itu kalau dihambat kalau gurunya 5 kata. Huruf pertama M, terakhir hurufnya S. Males. Jadi SKS ini kendalanya besok adalah kalau ada guru males sehingga layanannya tidak on the track. Harusnya soal yang pertama dengan yang kedua, dengan yang ketiga dan dengan yang terusnya butir soalnya dirubah tapi kisi-kisinya sama. Gitu ya? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, masa belajarnya fleksibel keuntungannya. Selain tidak ada istirahat tinggal kelas, fleksibel dia. Mau kamu tuntaskan 2 tahun, oke, kamu boleh. 2,5 juga boleh. 3 normal juga boleh. Kalau ingin menambah lagi 1 tahun boleh 4 tahun. Nah, jadi anak-anak mulai kelas 10 ini sudah punya pilihan-pilihan. Beda dengan paket, sing pinter ya 3 tahun, sing podo-podo gak pinter ya 3 tahun. Akhirnya apa? Gak ada semangatnya, tidak timbul motivasi. Jadi motivasi belajarnya rendah. Kalau SKS makin kuat. Saya kepingin menyelesaikan sekolah ini cukup 2 tahun saja. Saya kepingin usia muda saya nanti menjadi dokter seperti Bapak tadi. Mana ya dokter Pak Arif tadi ya? Pak Arif usia berapa dokternya? Juga sama. Usia berapa sekarang? 50. Anak ini nanti kalau SMA-nya 2 tahun, sayang di Jombang ini belum dirintis SMP. Kami sudah merintis SMP, ada 4 di Banyuwangi yang SKS, di Malang ada 3. Yang saya bimbing itu SMP 4, Banyuwangi 4 kecamatan. Banyuwangi 1, Serono 1, Genteng 1, Celuring 1. Mewakili di wilayah-wilayah itu. SMP 2 tahun. SMA 2 tahun 4. 4 tambah lulus dari SD.
SD rata-rata usianya berapa kalau lulus? Katakan 12. 12 tambah 4 berapa? 16. 16 tahun dia kuliah. Sarjana ditambah 4 tahun berapa? 20. 20 ditambah S2 2 tahun. 22. 22 dia bisa sekolah sudah S3. Ditambah katakan 3 tahun, 25 doktor dia. Oh, sak nikahe nah wis lengkap udahlah. Nah, jadi itu Bapak Ibu, kita ingin mengantarkan. Tapi yang biasa ya tetap dilayani juga, bukan hanya melayani cepat, melayani seluruhnya. Cuman SKS itu punya faktor yang fleksibel. Nah, mereka lebih cepat, lebih optimal karena apa? Semua perbedaan diakomodasi. Melayani seluruh perbedaan kecepatan belajar, melayani seluruh tipe pembelajar itu sehingga lebih optimal hasilnya. Nah, berikutnya layanan pembelajaran bisa klasikal seperti ini, klasikal bisa nanti Bapak Ibu melayani individual. Contoh tadi Pak Nur saya ajarkan kimia, begitu semester kedua satu orang yang tidak tuntas tadi dudukkan di depan, jadi Pak Nur sambil meremedi sambil ngajar siswa yang lain. Sehingga bisa layanan individu, bisa kelompok, bisa klasikal. Ini hanya terjadi di SKS, sistem paket nggak bisa. Nah, dah ya, ini banyak macamnya kelebihan SKS dibandingkan sistem paket. Baik Bapak Ibu, waktunya saya berikan umpan balik. Adakah yang mau ditanyakan dari yang saya jelaskan? Supaya sesi ini nanti mantap. Nah, nanti mantap. Konsepnya sudah sesuai dengan regulasi di Direktorat SMA. Jadi jangan sampai konsep SKS yang kita kembangkan itu berbeda. Jadi ini bukan akselerasi, supaya melihat ini. Nah, yang ini akselerasi. Dan akselerasi itu berbasis kelas. Hanya satu kelas yang akselerasi, lainnya tidak. Beda dengan SKS. SKS ini kelas 10-1, MIPA 1 sampai MIPA 5 sampai IPS 3 sampai bahasa seluruhnya adalah SKS. Yang kedua atau yang ketiga, kalau akselerasi itu materi 3 tahun dimampatkan materinya menjadi 2 tahun. Buktinya apa? Buktinya rapornya cuma 4 akselerasi itu karena dia selesai 4 semester. Kalau SKS yang selesai 4 semester rapornya tetap 6. Kenapa? Karena KD-nya seperti ini, bebannya seperti ini Bapak Ibu loh. Ini beban semester 1, beban semester 2 loh. Utuh Bapak Ibu persis sama dengan kurikulum 2013, sistem paket juga ini. Nah, jadi seluruh kelas 10 ini semuanya SKS. Tapi mengakomodasi segala level kemampuan belajar. Nah, ada anak yang semester 1 bukan 6 bulan, 4 bulan, semester 2 4 bulan, semester 3 4 bulan, berarti 1 tahun dia selesai 3 semester. Lanjut, semester 4 3 bulan, semester 5 3 bulan. Nah, 1 2 3 4 dan 5 3 bulan. Desember sudah punya rapot semester kelima, waktunya pendaftaran senam PTN. Jadi 1, 2, 3 itu tahun pertama, 4, 5, 6 tahun kedua. Di tahun kedua 4 dan 5 terjadi 1 semester. Ingat, di tahun kedua 4 dan 5 ditempuh dalam 6 bulan. Kenapa? Karena Januari datanya harus di-entry laman PDSS. Ada operator dapodik di belakang. Nah, Mbak siapa? Erwin Elvira, coba dipegang mic-nya Mbak Elvira. Mbak Elvira pegang dapodik. Tahun pertama ini Mbak Elvira belum ada SK dari provinsi, jadi jenengan belum bisa klik rombel news SKS, belum bisa. Kemarin saya dapat WA dari SMA Dompu. Dompu itu di Nusa Tenggara Barat. Saya tanya, mana SK-nya? Saya digini, loh ini SK tahun 2005, sudah 15 tahun nggak pernah diperbarui, saya nggak berani melanjutkan data ini. Contohnya apa? Panjenengan pasti begini, saya sudah prediksi,
jenengan awalnya SKS, tidak SKS, kembali ke SKS. Jangan. Saya minta Dinas Provinsi NTB memperbarui. Kenapa? Apa saya bisa menjamin kepastian semua nama-nama dalam satu lembar SK itu SKS? Saya nggak berani. Lawang 2005 Bapak Ibu 15 tahun. Dan NTB waktu itu memang terjadi kayak fluktuasi pasar modal. SKS enggak loh. Kok dibuat main-main layanan begini nih? Nah, Bu Elvira, tolong nanti anak-anak kelas 10 ini berhubungan dengan nasibnya TPP teman-teman, isi rombelnya jangan dibongkar pasang, dibongkar dipasangnya, biarkan saja sampai semester kelima seperti itu, sampai semester kelima. Menginjak semester ke-6, pendaftaran yang anak 2 tahun ini, pendaftaran peserta ujian sekolah, karena ujian nasional sudah dihapus. Nah, Bapak Ibu, ketika nanti anak-anak ini mau daftar PDUS, dia disamakan, dibersamakan dengan kakak kelasnya. Bu Elvira nanti membagi, seandainya tahun ini kelas 10 ada yang proyeksi lulus 2 tahun. Berapapun jumlahnya. Tadi kan IPA 1, IPA 5. Oh ada 10 orang, oh ada 5, enggak apa-apa. Nah 5 orang itu, andai kata itu Bu Elvira, 5 orang anak ini besok 2 tahun lulus, 1 ditaruh di MIPA 1. Anak yang kedua dipecah pas, akhirnya data kakak kelasnya 36, ketambahan 1 cuman 37, enggak apa-apa. Tidak harus 36 untuk data di peserta PDUS maupun senam PTN. Biasanya senam PTN yang mengentry datanya siapa? Juga panjenengan, Bu Elvira bukan? BK, guru BK mana? Nah, nanti Bapak ya, 2 tahun lagi, tahun yang akan datang, anak yang 2 tahun ini, cara mendaftarkan senam PTN-nya juga sama dengan cara mendaftarkan PTN, diikutkan bareng sama kakak kelas tingkatan yang akhir. Tapi jangan dijadikan satu kelas, pecah, diratakan sesuai jumlah rombel IPA atau IPS atau bahasa di kelas atasnya. Nah ini, untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, maka saya minta dihadirkan baik itu operator Grapodik maupun operator PDSS supaya memahami yang nanti proyeksi 2 tahun. Nah, Bapak Ibu baru semester ke-6 ini ditempuh tahun kedua semester genap, berarti dia 6 bulan tinggal ujian sekolah plus materi semester ke-6, ringan. 6 bulan waktunya. Sebelumnya berapa? 1, 2, 3, 4 bulan, 4, 5, 3 bulan. Ini 6 semester ke-6 diberikan di tahun kedua semester ke-4. Nah ini Bapak Ibu cara mengelola waktu. Dan nanti lebih detail sudah saya siapkan slide khusus untuk itu. Dan saya melanjutkan yang ini. Nah, jadi anak-anak yang akselerasi ini dipaksa harus tuntas 2 tahun. Beda dengan SKS. SKS boleh 2 atau 3 atau 4 tahun boleh. Nah, sekarang bagaimana statusnya akselerasi? Dilarang berdasarkan edaran dari PSMA tahun 2015-16. Jadi praktek akselerasi manakala masih ada saat ini itu tidak sah alias ilegal. Kalau nyolong kayu illegal logging. Kalau seperti ini namanya illegal learning. Nah, jadi ini dilarang statusnya. Nah, yang tengah ini SKS sebelum tahun 2017-18. Jadi masih 2015-16. Jadi saya ini mengalami dari sebelum nggak SKS menuju SKS yang lama sampai ngawal SKS yang baru ini. Maka berarti jenengan kalau studi banding hanya melihat aku kepingin SKS, lihat SMA yang paling tua SKS-nya. Loh, yang paling tua sudah dibuyarkan. SMA kita itu adalah SKS baru sejak 2017-18. Jadi kalau ingin studi banding, studi tiru begitu, carilah sekolah yang on the track SKS-nya, yang mempraktekkan prinsip-prinsip dan ketentuan pokok SKS. Itu nggak bisa diukur dari lamanya. Kenapa? Yang lama sudah disuruh berhenti, ini statusnya disempurnakan. Apa sih perbedaannya ini? SKS yang lama ada materinya semester 1 seri 1. Jadi kimia yang 6 semester
KD-KD-nya dimampatkan, diurutkan, mana seri 1, seri 2, seri 3, seri 4, seluruh mapel begitu. Sehingga se-Indonesia ini dulu ada 106 SKS tahun 2016. Model seri-serinya, kontennya beda-beda seluruh Indonesia. Maka kita sepakat untuk mengakhiri kayak seperti itu, kita membuat buku panduan supaya se-Indonesia SKS itu sama. Akhirnya kita mulai 2017, 2018, 2019 kita wujudkan dalam bentuk panduan akhir yang sudah disepakati dan dilaksanakan di sekolah-sekolah. Tetapi belum ada tanda tangan Pak Direktur dan tanda tangan Pak Menteri, kita baru namakan draft. Terakhir kami membicarakan tahun 2019 di bulan Desember kemarin. Karena COVID nggak lanjut lagi, tetapi kami diberi kelonggaran, silahkan dilaksanakan SKS sesuai dengan regulasi panduannya direktorat, tetapi walaupun belum ada tanda tangannya Pak Direktur atau Pak Dirjen, nggak apa-apa terpakai. Nah, ini lagi yang berbeda Bapak Ibu. Kalau SKS yang lama ada namanya remedi semester pendek saat liburan jeda semester. Kalau yang SKS yang baru nggak boleh. Di mana caranya meremedi? Langsung saat tatap muka pelajaran pagi hari. Jadi kalau besok KD 3.1 nggak tuntas, kalau panjenengan sekarang daring dengan anak-anak ada yang tidak tuntas, langsung juga remedinya dari daring juga saat itu. Jadi tidak boleh suruh nunggu semester berikutnya, tidak. Begitu ada yang sesuanya nggak tuntas, langsung remedi pembelajaran, langsung diakhiri dengan evaluasi atau ujian. Nah, yang berikutnya yang berbeda lagi ini, kalau SKS yang lama di awal semester begini ada upaya-upaya dari sekolah mengelompokkan murid-muridnya, siswanya dengan cara dites-tes tertentu, dikelompokkan. Ini loh, calon-calon anak selesai 4 semester, kelompok ini selesai 5 semester, kelompok ini 6, kelompok ini 7, bareng ketemu ini loh kelompok yang ke-8, ini selesai 8 semester. Nggak boleh. Jadi tidak boleh memetakan dari awal. Ini biar berjalan alami. Mau mereka cepat, mau mereka normal, mau mereka lambat, silahkan mereka bisa menentukan sendiri, tidak perlu dikondisikan. Nah ini. Nah selanjutnya, satuan ini penting. SKS yang lama, satuannya SKS huruf kecil. Nah SKS yang baru, satuan beban belajarnya adalah jam pelajaran. Kenapa demikian? Lagi-lagi menyesuaikan ketentuan di Dapodik. Dapodik diamanai sama Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang apa? Tentang beban guru mata pelajaran lampiran 1, beban kepala sekolah lampiran kedua, dan beban para pengawas sekolah lampiran yang ketiga. Itu bisa dibaca dari Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Inilah perbedaan SKS lama, akselerasi, dan SKS baru. Nah, bagaimana statusnya? SKS yang baru wajib. Nah, katanya wajib ini. Diwajibkan mulai tahun 2017 garis miring 2018 dengan segala regulasi yang ada. Nah, jadi sudah tepat panjenengan kemarin ke SMA Kiri. SMA Kiri sudah tetap update tiap tahun. Jadi sekolahnya lama, tapi kalau SKS-nya tetap lama, udah nggak perlu jenengan jadikan rujukan, nggak perlu. Jangan melihat lamanya. Sekolah hebat itu bukan karena lamanya, sekolah hebat bukan karena gedungnya, tapi sekolahnya hebat karena guru-guru yang hebat, karena kepala sekolah yang hebat, karena komite yang hebat, karena pengawas yang hebat. Bukan masalah waktunya. Meskipun SMA ini berdiri tahun 98, umurnya kan baru 20-an begitu, tidak kalah dengan SMA-SMA yang lama di Jombang ini. Itu harus ada di hati Bapak Ibu. Jadi orang tuh melihatnya itu bukan karena usia sekolah, tapi kehebatan dari prestasi sekolah dan inovasi sekolah. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan SKS lama, akselerasi, dan SKS baru. Nah, ini melengkapi regulasinya. Saya infokan,
Jawa Timur tahun 2019 kemarin yang sudah SKS 85, ini sudah di SK-kan. Nanti ditambah yang baru, nah termasuk Jogoroto nanti ini. Ini saya perkirakan tambahnya ada 30 lebih, sehingga menjadi 115 atau 120 nanti. Untuk Indonesia, seluruh Indonesia di awal Januari kemarin saya mendata 240. Ini saya tambah dengan berbagai macam jumlah sekolah, ini nanti akan sampai angka 300. Nah, ini yang kemarin saya optimis, SMA zonasi itu 650. Separuh saja 300 dia tambahnya. Saya nggak yakin 300 separuh, pasti mungkin 1/5 atau 1/8-nya atau 1/6-nya. Tapi alhamdulillah, yang penting target saya nanti tiap provinsi harus ada. Jawa Timur saya targetkan tiap kabupaten ada. Alhamdulillah tahun ini sudah kelihatan hari ini 4 sekolah. Belum ditambah 2 yang akan menyusul tadi. Nah, mudah-mudahan Jombang terus bertambah karena ini layanan kepada peserta didik. Ingat bahwa ini hak peserta didik untuk dilayani melalui sistem SKS. Oke, kalau mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Ibu monggo silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bu siapa? Bu Suparmi, Bapak. Subu Suprap Suparmi. Subu Suparmi, monggo Bu Parmi. Okay. Ngajarnya apa Bu Parmi? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Okay. Kami menerapkan sistem SKS ini di masa pandemi, ya. Bapak. Jadi kita juga belum ya. tahu wajah anak-anak yang sebenarnya, jadi meraba-raba. Kalau tahu kita melalui Zoom atau Google Meet harus tahu wajah anak-anak. Tadi saya mau bertanya tentang sistem remedi, ternyata sudah dijawab oleh Bapak. Ya. Yang berikutnya saya tanyakan Bapak, di SMA Anggiri sudah menerapkan SKS kan sudah lama, sudah banyak pengalaman Bapak. Ini nanti kan tidak semua anak, maksud saya tidak semua kelas, kadang-kadang satu kelas ada yang bisa kita ambil. Ya. Untuk SKS ada yang mungkin satu kelas nggak bisa kita ambil. Mungkin satu tahun. Saya akan mengacu kalimat panjenengan. Kita ambil satu kelas berapa orang untuk SKS. Nah ini saya ralat dulu. Seluruhnya SKS. Ya, ini harus paham dulu. Karena gurunya harus paham dulu. Jangan sampai nanti ketidakpahaman guru keluar dari ruangan ini. Ditangkap oleh masyarakat berbeda. Seluruhnya SKS. Cuman yang bisa proyeksi 2 tahun memang tidak semua. Mungkin yang satu itu proyeksi 2 tahun. Iya, proyeksi 2 tahun. Ya. Mungkin untuk pengalaman Bapak, kira-kira nilai itu diambil berapa? Nilai KKM untuk SK, kalau nilai sekolah kan mungkin 75 Bapak nggih. Ya. Terus memakan kita 1 tahun ini ada 5 anak atau 2 anak kan nggak pasti. Ya. Itu nilai untuk bisa diajukan sistem SKS 2 tahun itu kira-kira. Saya sudah bisa menangkap. Jenengan begitu punya pertanyaan tadi malam sudah tak siapkan ini. Nah. Indikator sesuai yang diproyeksi lulus 2 tahun. Iya. Jadi saya tahu yang kau mau gitu loh ya. Saya tahu yang kau mau. Sprite ini. Satu Bu, anak itu kira-kira nanti lebih dari 50%. Nah, lebih dari. Jumlahnya mapel berapa? 16. Mungkin lebih dari. Monggo ini fleksibel nanti. 8 mapel dia dapat nilai A. Nilai A itu sesuai KKM sekolah. Karena tiap sekolah memiliki KKM yang berbeda-beda. Contoh, sekolah yang punya KKM 70. A itu berapa nanti kita hitung? A itu berapa? 70, 100 kurangi 70, 30. 30 bagi 3, 10. Berarti untuk C itu mulai 70 sampai 80. B-nya 81 sampai 90. A-nya 91. Dan nanti kalau nggak ketemu sesuai yang 91 nilainya, mundur dikit nggak apa-apa, di kami 85. Untuk memetakan itu 85 kita kasih blok warna hijau. Oh, PPKN 85, bahasa Indonesia 90, matematika 85. Nah, ada berapa mapel kita kasih tanda warna hijau yang nilai dia itu kategorinya 85 ke atas atau sama dengan 85 tergantung sekolah nanti. Wes, itu. Setelah itu nilainya yang keterampilan
supaya mudah, nggak banyak indikatornya, wes di roto-roto wae antara keterampilan dan pengetahuan dirata ben gampang satu indikator nilai. Contoh, guru-guru itu biasa kalau ngasih nilai keterampilan itu dimirip-miripno karo pengetahuan. Dimirip-miripno. Kalau pengetahuannya 85, biasanya di atas itu 87 keterampilan. Nggak usah dites memori, nggak usah pakai alat ukur lainnya. Padahal nggak begitu, harusnya dites pakai kinerja atau pakai portofolio. Karena COVID ya wes memori. Pak, kondisi COVID begini kan tidak bisa ideal untuk menilai. Iya nggak apa-apa gitu. Ya, jadi darurat hukumnya ya. Itu semuanya Pak Rosid merem, pokoknya Pak Rosid terima dari Bapak Ibu, ini nilai rata pengetahuan dan keterampilan dari bahasa Indonesia, jangan bahasa Indonesia. Nah, 90 ditandai sama nanti wali kelasnya. Wali kelas langkahnya sudah tak tulis. Nah, kayaknya saya enak ngomong yang slide ini. Nah, tapi akan jawab punya Ibu juga. Bulan Agustus, Juli sampai nanti Agustus akhir ini, setiap guru mapel kelas 10 yang SKS ini, kelas 10 yang SKS ini harus ngirim satu nilai rata pengetahuan dan keterampilan. Ibu sudah, Bu Parmi sudah membaca KD yang penyederhanaan yang dari SK Pak Kabalit yang terakhir? Belum? Oh, jenengan kalau melihat itu ketawa jenengan dan seneng. Dari KD jumlahnya 18 setahun tinggal 7 kalau nggak salah. Tinggal 7, sudah dicetak? Belum? Tinggal 7 kalau dibagi 2 semester mungkin 4 sama 3 atau sekarang 3 saja yang bijaksana. Sekarang buat 3, siapa tahu Januari normal. Nah, Januari dikasih 4 saja. Nah, kalau 3 KD saya yakin Ibu sudah daring sama anak-anak. Sudah. Saya minta nanti Pak Rosid, teman-teman kurikulum kirim satu nilai bahasa Indonesia rata KD pengetahuan dan KD keterampilan. Bahasa Indonesia ngirim. Ya enggak. Semua mapel, contohnya bahasa Indonesia. 16 mapel ngirim. 16 mapel ngirim, direkap. Ngirimnya jangan ke kurikulum dulu, nanti kakan pekerjaan. Dikirim ke wali kelas. Sekaligus wali kelas menilai nanti anak ini loh yang nomor 3. Tadi, bukan hanya pengetahuan, tapi juga sikap religi dan sikap sosial. Bisa dari caranya dia hadir. Oh hadir, meskipun daring, pakaian seragam di rumah. Loh iya, ini menilai dari dia. Oh santun banget. Yang kedua, oh iki gawe rok, gawe apa namanya, daster. Waduh, gak sopan banget. Gak usah dilok nih, dinilai saja. Oh dia kurang bagus. Kelihatan, on time. Loh daring tinggal 10 menit mari dia baru nongol. Loh kan. Itu caranya menilai saat. Loh cara menilai seperti, jangan sampai. Loh Pak, gak pernah ketemu di Zoom, ketemu di Google Meet, ketemu di Webex, macam-macam kan aplikasinya. Nah itulah untuk menilai sikap sosial dan religinya. Religi nanti teman-teman guru agama bisa lihat. Itu sebagai pengayah data. Wes Bu Parmi ngirim, Pak Nur ngirim, kemudian Pak Arifin, semua ngirim 16 macam. Wali kelasnya menandai. Mapel yang 85 ditandai hijau, dihitung sama wali kelas. Oh anak ini 9 mapel hijau. Nah, dikelompokkanlah anak itu atas ke bawah, dari paling banyak jumlah 85-nya sampai yang sedikit, potong separuh. Wes tak ambil, hanya nominasinya kira-kira lebih dari separuh. 8 mapel lah ke atas, 8 mapel ke bawah, wes diblok aja warna kuning. Nah, yang warna hijau serahkan kepada Pak kurikulum, Pak Rosid. Pak Rosid hanya nampung sedikit, nanti mungkin 10 orang yang jenengan ajukan. Wali kelas boleh mengajukan data yang makin lengkap, makin bagus. Ketika di rapat pleno dimintai teman-teman komentarnya. Dari kelas 1051, layak enggak anak ini berdasarkan indikator nilai ini? Dari segi sikapnya bagaimana? Nah, dirapatkan pleno sekitar awal September.
Ingat ya, ngirim nilai akhir Agustus beres. Direkap oleh wali kelas, akhir Agustus. Awal September diplenokan oleh kurikulum dengan panjenengan semuanya, kemudian difinalkan di Dewan Guru di hari Senin misalkan. Setelah itu baru mengundang orang tua dan siswa yang proyeksi selesai 2 tahun nanti. Nah, waktu rapat dengan orang tua, beberkan nilai seluruhnya kayak begini. Nah, disebut 10+1 sekian orang. Nah, sampai ke program IPS dan bahasa. Nanti ditawarkan para orang tua atau para wali siswa dan anak-anak sekalian, prestasi kamu luar biasa seperti yang kalian lihat di layar depan. Sekolah ini sudah SKS sejak tahun pelajaran ini. Ada 3 layanan. Sekolah bisa melayani kamu yang termasuk tipe di atas rata-rata. Sekolah juga melayani yang normal dan sekolah melayani yang di bawah rata-rata. Menurut pendapat orang tua dan kalian semua, setuju atau tidak? Kalian kita proyeksikan, sekolah memproyeksikan kalian selesai 2 tahun. Nah, ditawarkan satu persatu, disebut namanya. Kalau sudah oke, setuju, Pak Rosid menyiapkan fakta integritas. Yang bertanda tangan di bawah ini orang tua bla 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 adalah wali murid atau wali siswa dari nama bla bla bla, dengan ini menyatakan sanggup mendukung sepenuhnya putra putri saya mengikuti program proyeksi lulus 2 tahun. Tanda tangan kemudian. Nah, setelah orang tua setuju, anak setuju, waktu itu jelaskan yang ini, dijelaskan yang proyeksi ini. Nah, ini saya agak di belakang nariknya. Nah, ini juga ini sudah saya siapin. Ini tadi. Nah, nanti untuk yang COVID itu, ini waktunya supaya teman-teman saling membaca semua. Di belakang kayaknya. Oke, mungkin di atas. Ini yang proyeksi 2 tahun seperti apa pembagian waktunya disampaikan saat rapat. Jadi rapat disampaikan supaya apa? Orang tua dan siswa mulai bisa mengatur waktunya. Nah, ini. Loh, gimana ya? Agak ke belakang mungkin. Jadi waktunya ini, yang saya maksud waktunya nanti Juli sampai Oktober. Ah, ini juga, ini tadi. Juli sampai Agustus ini ngirim nilai dulu. Nah, nilai yang dikirimkan bukan nilai hasil remedi. Nah, murni. Jadi 90-nya jangan 90 karena remedi, murni. Ya, tuh. Kemudian lebih dari itu ini. Sudah. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu yang bulan pertama nanti terima rapor itu Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, diterangkan kepada orang tua bahwa kalian nanti tinggal waktu 2 bulan. September, Oktober, KD kalian tinggal 2. Tadi saya cerita ke Bu Parmi, KD-nya 7 setahun, semester 1 3, semester 2 4. Begitu saat bagi nilai kepada kurikulum, 1 KD sudah ujian. Begitu rapat awal September, 1 KD sudah beres. Berarti apa? Tinggal 2 KD. Nah, 2 KD ini kalian punya target waktu September dan Oktober. Jadi saatnya rapat pleno tadi, guru-guru mata pelajaran sudah punya catatan masing-masing mampel tinggal berapa KD dengan waktu yang tersisa 2 bulan. Ini untuk proyeksi yang 2 tahun. Yang lainnya silahkan mengalir seperti kecepatan anak-anak yang mereka miliki masing-masing. Berarti apa? Mereka terima rapor, yang lain adalah 6 bulan. Dan yang lambat bisa lebih dari 6 bulan. Jadi yang kita fokus bicarakan ini, persiapan khusus ini untuk memantau, memetakan mereka-mereka yang punya potensi 2 tahun. Ya, oke ya, mudah-mudahan saya ketemu di belakangnya. Harusnya saya taruh di situ. Nih, saya taruh, coba saya taruh, biar langsung kelihatan jenengan bisa memperkirakan waktunya. Harusnya di slide seperti itu. Nah, di sini betul di belakang. Jadi tahun pertama ini KD seluruh semester 1 berakhirnya Oktober. Berarti Bu Parmi kalau nanti sama Pak Rosid diminta mengajar kelompok ini, program semesternya bukan 6 bulan, tapi program semesternya 4 bulan. Berarti jangan punya 2 nanti.
Dari sekarang boleh disiapkan. Saya mulai memetakan KD. KD-nya jangan diambil KD yang murni yang dulu, yang di Permendikbud sebelum ini. Pakailah KD yang terbaru, yang baru ditetapkan hari Jumat yang lalu. Baru hari Jumat di launching. KD penyederhanaan. Judulnya adalah KD Kurikulum Kondisi Khusus. Pak Nur sudah buka belum? Udah. KD kelas 10 dari 10 menjadi 8. Mas ingat mana yang dihapus? Yang pertama sama Redop. Nah, itu contoh luar biasa, sudah buka kan? Nah, udah tahu, nanti saya kasih format. Yang dikurangi mana? Nah, ada yang dikurangi. Teori atom dikurangi, Dalton nggak usah diajarkan, Niels Bohr nggak usah diajarkan, nah kan? Rutherford nggak usah. Nah, tinggal mekanika kuantum kalau nggak salah itu sama apa? Nah, tinggal 2. Itu contoh. Tapi kalau guru kepengen rangno juga boleh. Jadi yang disederhanakan itu bentuk yang sederhana, jangan disederhanakan kembali. Pak, tinggal 8, tak kurangi lagi 5, tinggal 3, apa boleh? Nggak boleh. Oh, tak kurangi lagi tinggal, nggak boleh. Itu bentuk KD yang sudah sederhana, jangan disederhanakan lagi. Nah, itu ya. Oke, tahun kedua ini, semester 4, Juli sampai September, 3 bulan. Semester 5, 3 bulan. Nah, pas Desember, guru BK sudah akan siap-siap mengentry anak angkatan yang sekarang ini dengan kakak kelasnya yang sekarang duduk di kelas 11. Nah, ini hati-hati supaya guru BK, mana guru BK-nya? Bu siapa? Bu Yuli, Pak Mulyono, apa ada lagi? Pak Nur Hasan sama Bu Ica. Bu Rica, bukan Rica. Karena ada gurami dimasak Rica. Bu Rica, kemudian Bu Yuli, kemudian Pak Mul dan Pak Nur Hasan mengedukasi kakak kelasnya yang sekarang kelas 11 karena dia berhimpitan langsung dengan adik kelas. Jangan ada begini pikiran begini, gara-gara SKS jatahku senam PTN dikurangi kalau adik kelasku. Nanti gimana cara jawab yang tepat? Yang mengurangi bukan adik kelas kamu. Kamu gara-gara kalau nggak katut nanti nilai kamulah sendiri. Jadi sekolah ini objektif meranking berdasarkan 40% terbaik mulai tahun yang lalu. Sekolah yang menentukan, bukan panitia loh ya, ingat-ingat. Penentu kota senam PTN sekolah, bukan panitia. Panitia tinggal menerima 40%. Maka Bu Yuli, Pak Mul dan teman-teman, tolong yang muda-muda ini, saya minta mulai semester 1 kelas 10 ini besok sudah ada ranking senam PTN, di ranking. Meskipun di rapornya nggak ada ranking, buat ranking sendiri. Apa manfaatnya? Contoh, IPA-nya kelas 10 kan 5 kelas. 5 diisi berapa? 36 penuh semua? 34 ya, 34 dikalikan 5, 150 kali 2, 170 ya misalkan. 170 dikalikan 40%. Berarti 40 tambah 28. Ya, berarti 68. Berarti senam PTN rankingnya nomor ranking 1 sampai 68. Ranking ke-69 semester satunya tidak punya kesempatan daftar. Tapi orang tuanya paham nanti. Nah, kamu ranking berapa? 50. Hati-hati loh ya. Ranking senam PTN di sekolah kamu itu terakhir 60 berapa tadi? 68. Kamu tinggal 18 nomor loh ya. Siapa tahu nanti di bawah kamu dongkrak kamu harus belajar. Ini untuk kendali orang tua dan siswa. Semester kedua dibagi lagi, di ranking lagi. Mapel apa yang di ranking? 1. Matematika wajib, 2 bahasa Indonesia, 3 bahasa Inggris, 4 kimia, 5 fisika, 6 biologi. Itu yang di IPA. Di IPS mapel yang 3 sama, matematika wajib, bahasa Inggris. Ditambah IPS yang menjadi cirinya adalah geografi, sosiologi dan ekonomi.
Di bahasa ditambah 3 yang peminatan, yaitu antropologi, bahasa dan sastra, ditambah bahasa asing. Ini setiap semester terima rapor di ranking. Sehingga ranking 4 menuju ranking 5 semua siap-siap. Ayo, siapa ranking 5? Nah, setelah itu 5 semesternya dirata di peringkat lagi. Kemudian dipublish ke web sekolah. Orang tua, siswa semuanya membaca. Ini peringkat kota 40% terbaik dari SMA Jogoroto. Nah, apakah di antara kalian ada kesalahan nilai, ada perubahan, melapor ke sekolah, diberi waktu 1 minggu. Nah, uji publik 1 minggu. Begitu diuji publik sudah tidak ada yang protes, langsung di SK-kan. Surat keputusan Kepala SMA 1 Jogoroto tentang penetapan kota SNMPTN 40% IPA. Nah, itulah yang didaftarkan nanti oleh guru BK, oleh kurikulum. Dan nanti di sesi kedua akan saya putarkan video bagaimana rapat pleno penetapan prodi secara terbuka kepada orang tua dan siswa. Nanti bisa dinikmati. Dan nanti bisa dicobakan di sini. Itu yang saya yakin beda layanan ini dengan sekolah lain. Kenapa? Layanan ini benar-benar dilengkapi dengan sampai rapat plenonya orang tua diundang, siswa diundang, semata-mata supaya prodi yang dipilih itu diketahui seluruh siswa yang masuk kota 40%. Begitu ada 5 orang siswa yang prodinya sama, semuanya akuntansi Brawijaya misalkan anak IPS, apa mungkin 5-5-nya diterima? Itu tidak mungkin. Kalau sekolah baik hati, peringkat 1 dan 2 boleh bertahan di Brawijaya, peringkat ketiga, 4 dan 5 kamu harus pindah ke PTN yang lain. Itu gunanya rapat pleno. Jadi tujuannya adalah supaya setiap siswa yang mendaftar SNMPTN dari sekolah ini tidak disaingi oleh siswa lain dari sekolah yang sama. Sudah pernah dilakukan? Prodi terbuka diundang orang tuanya? Belum. Yang sudah dilakukan tuh diem-diem. Yang tahu hanya muridnya dan guru BK dan mungkin juga guru Wakakur atau yang lain-lain. Hanya orang tertentu yang tahu semua. Kalau tadi dipublish, pertama dipublish oleh web sekolah, yang kedua dirapatno, dirembuk supaya apa? Ada yang mencari solusi. Kamu pindah kemana ya? Oh, aku ke sini. Loh, kalau ini nggak pakai aplikasi, nggak tahu. Nah, itu yang namanya kami miliki namanya e-ranking. Jadi e-ranking ini digunakan untuk memetakan prodinya SNMPTN dan membantu rapat pleno prodi SNMPTN. Nah, ini Bapak Ibu. Begitu ini didaftarkan April pengumuman kemarin. Nah, karena Covid, UTBK sekaligus SBMPTN diumumkan besok tanggal 14 Agustus. Besok Sabtu pengumumannya. Anak-anak ini sedang duduk untuk dengerin, untuk membaca pengumuman dari kampus masing-masing. Nah, semester ke-6-nya Bapak Ibu, Januari, Februari, Maret. Kenapa? April ujian sekolah. Tidak ada ujian nasional. Ya, jadi nggak usah bingung lagi. Tahun depan walaupun nggak ada Covid, tetap tidak ada ujian nasional. Tapi penyebabnya memang kemarin Covid berperanan penting dalam menghapus ujian nasional. Iya. Tapi jangan kemudian dibalik. Tahun depan nggak ada Covid berarti ada UN, jangan. UN ini sudah dibahas pro dan kontra lama di legislatif. Antara pihak pemerintah dengan DPR dulu berbeda pendapat, tapi kemarin perbedaan itu disatukan dalam tekad yang kuat demi keselamatan bangsa, demi keselamatan siswa. Maka UN tamat riwayatnya di tahun 2020. Maka mohon maaf bagi pendukung UN ya. Kita pasti terbelah, separuh setuju UN, separuh tidak setuju kan? Pasti ada seperti itu. Bukan hanya ibu, menteri juga terpecah dua ya. Presiden sama wakil kemarin juga nggak sama ya. Ya, jadi Pak Yusuf Kala itu termasuk pendukung yang kuat terhadap ujian nasional. Jadi mungkin waktu itu berbeda pendapatnya dengan Pak Jokowi. Nah, ya. Bapak Ibu, ini yang besok disampaikan oleh Pak Rosid ke orang tua. Nah, ini. Jadi saat rapat pleno penetapan yang 2 tahun disepakati, nah ini dijelaskan supaya orang tua tahu dan mengawal.
kamu itu semester 1, 2, 3 setahun loh ya bebanmu. Nah, Bu Parmi, jangan ini yang dinamakan SKS loh ya. Ini layanan proyeksi 2. Walaupun ketemu 5 orang, tahun pertama ini besok tahun taruhan keberhasilan sekolah. Contoh, 5 orang ini besok kalau langsung goal senam PTN, langsung dipasang di depan ini. Proyeksi 2 tahun 100% senam PTN lulus dengan program tinggi bla bla. Nah, jangan sampai kebalikannya. Ada 1 atau 2 orang, hanya 1 saja lah mungkin. Senam PTN nggak diterima. 2, pas saatnya UTBK, SBM nggak diterima. Yang ketiga, jalur mandiri nggak diterima. Loh, pertanyaannya, untuk apa dia cepat-cepat 2 tahun kalau ditolak perguruan tinggi? Kalau saya ingin menyalahkan, yang salah siapa? Yang salah semua guru yang terlibat saat rapat pleno dan memberikan nilai itu. Nah, maka hati-hati loh ya, nilainya jangan karena belas kasihan hubungan kekerabatan, jangan. Berikutnya lagi, kalau pas ada yang bawa-bawa dari rumah, bawa sembako, bawa apa, waduh. Jangan lobby-lobby politik, oh ini anaknya ini Pak pejabat, dia kepengen anaknya 2 tahun. Nah jangan. Guru benar-benar tidak boleh masuk angin, harus sehat, nggak boleh masuk angin. Iya. Jadi itu dampak nanti mengiringi kita. Kalau sukses kan jenengan, alhamdulillah berarti semua keputusan pilihan Bapak Ibu betul. Ini sudah kami lakukan dan nanti saya akan berikan data semuanya. Oh tahun pertama 10 orang IPA, IPS, inilah perguruan tingginya. Nah, siswa kita itu nanti ada 3 tahapan. 1, senam PTN, seperti yang tadi saya kabarkan. Anak IPA-nya baru 1 yang keterima. 2 ini berjuang keras lewat UTBK. Baru berhasil sepertiganya. IPS 11 orang, 6 yang sudah goal, tinggal nunggu yang 5. Nah, 5 dan 2, 7 yang kita tunggu. Tanggal 14 besok langsung tak suruh berburu data Wakakur berserta timnya. Nah, mudah-mudahan itu goal semua yang 7 orang. Kenapa? Kalau sudah mandiri kita nggak bisa memprediksi. Nah itu Bapak Ibu ya. Oke itu ya Bu Parmi, sudah saya jelaskan sama ini. Belakang Pak Mul, Bapak juga. Oke di Yowes belakang nggak apa-apa. Monggo Pak Mul. Sebentar Pak Anwin ya, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, untuk menjaring anak-anak yang diproyeksikan bisa 2 tahun. Kemarin saya sempat merencanakan juga bahwa data prestasi, data nilai adalah tidak hanya dari ketika dia kelas 10, tetapi saya juga akan mencoba menganalisa nilai dia di SMP semester 1 sampai semester 6 ditambah dengan ujian sekolah. Betul. Akan tetapi berdasarkan fakta yang saya temukan, saya menjadi bimbang untuk memasukkan nilai di SMP menjadi salah satu bagian dari analisa apakah siswa ini layak untuk diproyeksikan ke 2 tahun. Mengapa? Fakta yang saya temukan ada yang nilai rapot di SMP bagus, termasuk IPA-nya tinggi. Kemudian saya telusuri lagi, loh kenapa? Kamu kan nilai IPA-nya bagus, kenapa enggak masuk ke IPA? Iya Pak, kebetulan yang ngajar IPA adalah punya jabatan, punya tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, yang berakibat bukan sering tidak masuk, tetapi ditambah jarang masuk. Sebagai kompensasinya terhadap siswa, maka siswa diberi tanda kutip huruf besar cetak tebal garis bawah, diberi nilai yang tinggi. Ini mengakibatkan data
yang dijadikan basis datanya menjadi bias. Ya. Yang kedua, saya temukan juga di beberapa anak, bahkan nilainya semuanya bagus. Dia berdasarkan analisa ke IPA, IPS atau bahasa, dia masuk di IPA karena nilai rapot semester 1 sampai semester 6, nilai ujian sekolah cenderung yang lebih tinggi adalah matematika dan IPA. Okay. Tetapi ketika dimasukkan munting. Loh, kenapa? Ketika saya telusuri Nyun Sewu, bukan diskriminatif, tetapi justru mereka adalah dari sekolah yang di pinggir dengan jumlah siswa yang sangat sedikit, tapi nilainya jauh lebih tinggi dibanding dengan sekolah-sekolah yang ya seperti itulah. Jadi mohon maaf, akhirnya saya berpikir kembali, apakah nilai SMP itu akan tetap saya jadikan landasan atau bagian dari analisa untuk memproyeksikan anak ini layak untuk di 2 tahun kan atau tidak? Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan PDSS, SNMPTN dan sebagainya. Untuk PDSS, untuk SNMPTN, kami sudah melakukan pemetaan sebenarnya. Jadi mulai dari perankingan, saya tambahkan bahwa betul yang membuat ranking adalah sekolah, tapi ternyata sesungguhnya tidak sesederhana yang ada di tataran konsep. Ketika kita sudah menemukan 40% IPA yang berhak untuk mendaftar di SNMPTN, saya harus memanggil satu persatu, one by one saya panggil, mulai dari nomor yang pertama, sampean mau ikut SNMPTN atau tidak, satu persatu. Ketika tidak, maka ini saya delete, nomor yang di bawahnya naik, satu persatu saya tanya. Itu cara membuat ranking sekolah yang nanti diupload ke PDSS SNMPTN. Lah, yang repot lagi ketika hari ini siswa tersebut saya panggil, sampean mau ikut SNMPTN atau tidak? Tidak, Pak. Sudah komunikasi dengan orang tua? Sudah, Pak. Tanda tangan. Tidak ikut SNMPTN. Akhirnya yang bawah naik. Besok lusa anaknya datang lagi, Pak, ibu saya berubah pikiran. Nah, saya pikir berubah pikiran kan kalau bahasa Jawa pikirannya owah. Kenapa? Saya disuruh ikut SNMPTN. Saya kan harus tepuk jidat dulu. Lah terus piye? Yang bawah sudah naik. Yang bawah saya panggil. Wes nunggu jejer. Kamu bisa masuk ke yang berhak daftar SNMPTN karena teman kamu ini mengundurkan diri. Lah sekarang teman kamu ini mau kembali, awakmu apa ya gelem mundur? Ya ndak mau, Pak. Tetap ngotot ndak mau. Ini adalah proses membuat perankingan SNMPTN yang cukup rumit di sekolah. Cuma enaknya, bagusnya adalah yang 40% yang kita setorkan itu insya Allah mereka betul-betul daftar. Walaupun ternyata setelah di-upload dan difinalisasi 40%-nya toh masih ada yang saya nggak jadi, Pak. Sudah final ngomong nggak jadi. Berarti dia sudah menghilangkan hak di bawahnya. Kemudian untuk pemetaan pendaftaran di PTN pun sekolah sudah memetakan, Pak. Dibuatkan daftar di ruang BK, masing-masing anak silahkan pilihan 1, pilihan 2 kemana, PTN mana, prodi apa. Silahkan anak-anak setiap hari lihat apakah pilihan saya dengan pilihan teman saya itu sama atau tidak. Kalau PTN-nya sama, prodinya sama, lihat rankingmu, peringkatmu dengan teman kamu sama atau tidak. Kalau peringkat kamu ternyata di bawah dia, maka kamulah yang harus mengalah untuk mencari tempat lain. Tapi kalau ranking kamu adalah di atas, maka kamu tenang saja.
Satu hari bisa 3 kali anak menghapus data. Pagi dilihat, oh aman. Siang hari datang lagi, loh kok berubah? Ada teman saya yang rankingnya lebih tinggi, pilih PTN dan prodi yang sama. Begitu mau pulang, akhirnya dia mencari lagi tempat yang lain. Begitu mau pulang, lihat lagi temennya yang tadi sama, geser lagi. Jadi memetakan pilihan di senam PTN memang asik, karena bukan hal yang mudah. Kemudian nyun sewu Pak, untuk UN, saya juga sering menyampaikan ke teman-teman, UN nyun sewu memang sudah tidak ada manfaatnya. Masuk senam PTN juga nggak pakai UN, ikut SBMPTN juga nggak pakai UN, ikut mandiri juga nggak pakai UN. Jadi kalau memang tidak, ya monggo, insya Allah untuk kelas 12 lanjut ke perguruan tinggi tidak ada manfaatnya. Jadi pohon arahan Bapak untuk memetakan siswa kelas 10 ini yang akan diproyeksikan ke target 2 tahun, selain tadi nilai yang sekarang ya, apakah saya boleh meninggalkan data basis data yang di SMP? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah saya antisipasi. Ini pasalnya, pasal 5. Tapi pasal 5 ini jangan dicatat, jangan difoto, karena ini belum ditekan sama Pak Menteri, belum kita lanjuti tidak pembahasannya. Sudah tak tulisi, ini revisi Permendikbud yang lama. Nah, salah satu pasal 5 di ayat nomor 2 jelas, peserta didik dapat menyelesaikan program belajar kurang dari 3 tahun apabila memiliki prestasi belajar sangat baik. Kan tadi pada jenjang pendidikan sebelumnya jenjang SMA. Nah, boleh data itu sebagai memperkaya, boleh, tapi tidak boleh sebagai penentu mutlak. Kalau datanya sesuai relevan dengan kenyataan hasilnya yang ulangan harian tadi, oke. Tapi kalau nilai SMP-nya tinggi-tinggi, kemudian pas ulangan harian yang disetor oleh guru tadi jelek, yang kita percaya yang jelek nilai tadi itu. Bapak Ibu, sekarang ini kepala-kepala SMP, guru SMP, baik sekolah yang levelnya high, tengah, di luar pinggiran, punya trik tahun depan membaca aturan PBDB 2020. Apa? Di tahap yang ketiga, prestasi rapor semester 1 sampai semester ke-5, kan punya kuota 25%. Disitulah sesungguhnya sekolah SMP-SMP akan beradu nilai di situ. Tetapi tetap dikontrol sama ini, rata capaian UN 2019. Nah, yang sekolahnya UN-nya jelek, ya nggak bisa ngatrol dia, meskipun ditinggikan 9, nggak bisa. Dikendalikan dari nilai rata UN tahun terakhir. Jadi UN itu terakhir pelaksananya 2019. Kalau SMP dipakai dasar. Hasil UN dikalikan dengan itu, dikasih bobot berapa kemarin? 30%. 70%-nya baru rapor. Nah, maka akan terjadi tren tahun depan. Trennya adalah guru-guru SMP yang tetap ngasih nilai kecil akan mikir, loh nilai saya seperti ini gimana nanti nasibnya anak-anak saya yang SMP mau ke SMA. Nah, maka dari pasal ini kita diberikan kewenangan boleh itu dipakai dari jenjang pendidikan sebelumnya dan atau pada semester sebelumnya. Nah, maksudnya semester 1 kita pakai dengan bahasa ini dari ulangan harian tadi itu. Ini semester 1-nya. Itu lebih menjanjikan hasil yang valid daripada menggunakan data SMP. Maka tadi saya bilang, kirimlah nilai seluruh guru nanti ini pengajar kelas 10 ke wali kelas. Kemudian yang dikirim adalah nilai murni, bukan nilai ready. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, kemudian tadi tentang ujian nasional, kemudian tentang senam PTN, Bapak sudah bagus. Tapi Bapak nggak akan ribet, nggak akan capek kalau jenengan sudah menggunakan aplikasi. Karena jenengan lakukan tadi basisnya basis manual.
Dan jangan di awal, lakukan itu nanti finalnya di akhir. Jadi kami hari ini di SMA Giri sudah mendata prodi kamu nanti senam PTN, entah SBMPTN, entah ujian mandiri. Yang penting prodi kamu hari ini mau kemana? Oh Pak, saya mau ke kedokteran gigi, saya mau ke kedokteran hewan, saya mau ke dokter umum, maka itu saya jadikan satu namanya menjadi kelas 1051 kedokteran. Jadi sejak kelas 10 ini angkat dari siswa itu sudah saya akomodasi di dalam membentuk kelas. Jadi kelas 1051 kedokteran 1 karena jumlahnya banyak, 1052 kedokteran kedua, baru 1053 saintifik murni. Ada yang ke matematika, kimia, fisika, biologi murni di situ. IPA yang keempat itu anak-anak yang mau ke teknik, mulai arsitektur, teknik sipil, teknik mesin, teknik industri, macam-macam teknik saya wadahi di dalam satu kelas namanya 10 MIPA 4 teknik. 1045 menampung anak-anak IPA yang dari SMP-nya sudah punya sertifikat juara O2SN, udah taruh di situ. Juara FLS2N saya taruh di situ. Di situ kelas PJOK dan seni budaya dan hukum. Anak IPA juga ada yang kepengen jadi hukum. Kelas yang terakhir yang 10 MIPA 6 lintas prodi, wes nampung seluruh prodi yang nggak bisa kita namai. Nah itu. IPS 1 khusus anak-anak yang nanti mau ke ekonomi akuntansi. Jadi yang rumpunnya rumpun ekonomi dan akuntansi dan macam-macamnya. 10 MIPA 2 adalah mereka yang dari mapel sosum murni, ekonomi murni, sosiologi murni, bukan kependidikan, semua kita tampung di situ. Dan yang terakhir adalah lintas prodi. Nah, itu, yes. Semua sudah kita nampakkan begitu. Tetapi nanti angkat senam PTN dan ranking ini sudah kita kawal dari kelas 10. Nah, begitu Bapak tadi ada yang gonta-ganti tadi itu nggak akan terjadi manakala nanti ranking yang ditampilkan di situ itu Bapak punya simpenan semuanya. Jadi nggak usah susah-susah. Begitu saatnya masa uji publik itu bisa berkurang, bisa bertambah karena bawahnya bisa berubah maksud saya. Itu pada saat masa uji publik. Jadi sudah ada waktunya. Jadi Bapak membiarkan saja, jangan tiap hari dirubah. Oh hari ini ada usulan minta rubah, jangan. Seminggu ini dibuka posko pengaduan misalnya namanya. Tapi kami namakan adalah uji publik. Uji publik ini dilihat oleh orang tua, oleh anak, oleh masyarakat. Jadi kalau ada yang mau mundur tidak ikut senam PTN, catat saja. Catat saja. Nah, berarti ketika deadline hari terakhir ditutup uji publik, selesailah akan direkap oleh panitia. Oh Pak, nomor ini tidak ikut senam PTN. Pak, yang ini berubah pilihan. Nah, nanti jadi saatnya menentukan prodi-prodi tadi itu nanti setelah rapat pleno penetapan. Ada jeda seminggu lebih dari pendaftaran senam PTN sampai ke memetakan prodinya 1 minggu lebih dari panitia LTMPT. Maka disitulah baru Bapak lakukan rapat pleno penetapan yang tadi saya minta dikumpulkan orang tua dan siswa. Disitulah waktunya untuk mengklirkan. Silahkan kalau kamu mau resiko, kamu boleh berdua di situ. Ranking 1 di atas, ranking 2 kamu. Tapi kalau kamu nggak mau ambil risiko, peringkat keduanya kamu harus pindah ke prodi yang prodi sama tapi PTN-nya berbeda. Itu saat setelah diuji publik, saat pada penentuan rapat pleno. Jadi teman-teman BK tidak diribetkan dengan data-data manual seperti itu. Semuanya angkat-angkat berbasis Google Form, tinggal ngerekap saja. Tidak ada angkat-angkat kertas, tidak ada yang diedarkan dan tidak ada papan yang dicantumkan di papan tulis itu atau papan pengumuman yang manual yang suruh melihat, tidak. Nah, semuanya sudah mengirim data lewat Google Form, direkap, selesai, sekolah sudah menyamakan dengan 40%-nya plek, baru yang dipublish adalah saat uji publik.
Jadi kerjanya teman BK, teman kurikulum diringankan dengan sistem seperti ini. Artinya tidak dibuat repot sehari-hari. Termasuk tadi tidak usah menanyai satu persatu yang mau senapnya dan tidak. Semua awalnya di ranking semua. Semua di ranking, diikutkan ranking. Begitu ketemu 40% pasang dulu. Nah, perkara di uji publik ada yang mundur, nah nanti diselesaikan tahap terakhir pas deadline. Sehingga tidak perlu ditanya satu persatu sejumlah siswa sejumlah 40%. Saya menjelaskan ini supaya apa? Teman-teman kerjanya menjadi lebih nyaman, nggak ribet, kemudian nggak disibukkan tiap hari data-data yang berubah, tetapi perubahannya sudah ada waktunya. Seminggu sebelum pendaftaran uji publik sudah ditutup, kemudian Pak Wawang, kepala sekolah, menerbitkan SK penetapan kuota 40% prodi tahun 2021-2022 atau tahun 2001 besok. Nah, dengan demikian Pak Mul dan teman-teman BK, Bu Yul dan yang lain-lain bisa tidur nyaman di rumah, nggak diribetkan itu. Nah, yang paling asik saatnya nanti kita ngundang orang tua itu asik bener. Nah, kelihatan yang temu-temu tadi kelihatan semuanya. Nah, jadi saatnya rapat pleno penetapan prodi secara konsultasi terbuka muncul anak-anak yang kembar pilihan atau ada di situ. Nah, setelah itu baru di-clearance, kemudian dipastikan tidak bersaing dengan teman sama, baru sekolah mendaftarkan prodinya dan anak baru nanti menfinalisasi. Itu tahapannya. Dengan demikian menjadi sangat enjoy pekerjaannya, nggak ribet. Bahkan teman-teman Banyuwangi, terutama Wakakur dan BK dan wali kelasnya sangat terbantu dengan ini, dengan aplikasi ini. Apalagi saya juga menjadi langsung pemimpin rapat saat itu, langsung mengguidance sampai selesai rapatnya. Jam 1 sampai jam setengah 3 IPA. Berikutnya giliran IPS. Walaupun hujan deras, nanti bisa dilihat di videonya, nanti saya putar. Hujan deras, yang datang seluruhnya hadir. Artinya apa? Yang kita undang semuanya sangat berkeinginan kuat ikut hadir orang tuanya karena kepingin tahu anak saya mau kemana, lawannya sama siapa. Nah, mereka kepingin tahu. Nah, kalau sudah selesai, terakhir tanda tangan. Yang bertanda tangan saya, nama orang tuanya bapak, ibu, tanda tangan orang tua dari saya ini menyatakan apabila anak saya diterima, maka saya akan melakukan 1, daftar ulang, 2, membayar UKT 1 semester. Jika nomor 1 dan 2 tidak saya penuhi, saya bersedia dituntut secara hukum. Mau main-main orang tua? Kalau dia main-main, kemudian mundur belum daftar ulang, konditnya siapa? Sekolah. Tapi kalau mundurnya itu karena setelah dia bayar SPP, bayar UKT, dan daftar ulang, sekolah nggak akan kena kondit. Kenapa? Dia mundurnya setelah daftar ulang. Dia setelah bayar UKT. Berarti dalam perjalanan kan sudah sempat kuliah dia, baru dia pindah. Pak, saya izin pindah ke Setan. Aman jenengan, karena Setan ini juga, oh aman besok gak ada Setan. Aman. Iya. Oke, mungkin ada lagi Pak Mul? Iya. Lengkap. Nah, masih terjadi. Nah, ya. Yeah. Dikatain-katain, dimaki-maki lah, kasar, ya.
Ya. Ya. Ya. Iya, bidik misi. Iya, gratis. Mundur. Iya. Tapi di PTN berbeda. Oh, ikut ujian tulis ya. 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 Kan sudah daftar ulang kemudian mengundurkan diri, sekolah aman tidak? Tetap indeks sekolah akan turun. Ngapunten. Ya. Betul. Tapi ketika prosesnya sudah daftar ulang, sudah kuliah, sudah bayar SPP, upaya-upaya sekolah ini sudah cukup dilaksanakan. Kan kami ini nggak punya kewenangan penuh, Pak. Lah kan jenengan masih bisa argumentasi. Tapi ketika dia tidak daftar ulang, tidak membayar UKT, itu berarti sekolah belum punya instrumen untuk mengikat mereka. Ini maksud saya adalah instrumen yang mengikat supaya orang tua eman terhadap uangnya. Lu bayar sak semester, sudah daftar ulang, lu kok masih mau ikut SBMPTN jaga yang lain. Nah, dulu tahun yang kemarin mungkin setan jadi penyebabnya, kedinasan jadi penyebabnya. Karena apa? Dia waktunya agak jauh. Anak sudah duduk kuliah, sudah dapat kuliah beberapa minggu begitu baru setan pengumuman. Tapi tahun depan akan berbeda persoalannya, setan tidak ada. Dan saya yakin sekolah kedinasan yang lain, IPDN dan seterusnya tidak akan ngomong seperti itu. Maka kita tinggal menjaga instrumen kita lengkapi. Ketika kok takdir masih ada seperti itu, ya sudahlah. Itu namanya kita kena ujian sama orang tua. Nah, ujiannya orang tua yang tidak menyadari bahwa guru-gurunya, wali kelasnya sudah berjuang kayak begini, ternyata dia tidak bersyukur. Pertanyaannya, bapak ini di tangan kanannya sudah menggenggam emas berlian. Loh kok mau dilepaskan? Apa yang mau dicari? Nah, apa yakin bapak-bapak nanti yakin kalau anaknya dapat tempat yang lebih bagus? Nah, dan dibalik, apa mesti yang bapak terima hari ini kemudian masa depannya nggak bagus? Nah, dibalik begitu. Kita semua nggak tahu loh ya. Nah, kita semua nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Nah, ketika sudah diterima, tolong disyukuri. Nah, kira seperti itu. Nah, itu terakhir Pak Mul nanti. Semua instrumen tadi sudah jenengan lakukan, tapi ketika masih ada yang seperti itu ya sudah, ini bagian dari ujian sekolah dan mungkin tantangan ke depan apa perlu ada instrumen lain. Nah, contohnya apa? Rekam, saat dia bicara awal rekam, itu putar lagi besok. Loh, iya ini kan alat kontrol kita. Kemudian berikutnya, kalau kertasnya diingkari, ayo kalimat lesan ini loh, Pak, dengarkan, ini komitmen jenengan pertama ketemu menandatangani ini. Nah,